Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masuk bab baru yaitu tentang induksi Faraday. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini adalah kalian diharapkan mampu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk peta konsep induksi Faraday, kita akan belajar tentang gaya gerak listrik GGL induksi, di mana kita akan membahas tentang hukum Faraday tentang GGL induksi, kemudian hukum Lenz, dan GGL induksi pada loop kawat. Kemudian kita akan belajar juga tentang induktansi, di mana bagiannya adalah kita akan membahas tentang induktansi diri dan koil Tesla. Dan untuk subbahasan terakhir kita akan membahas tentang aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi, di mana kita akan membahas tentang generator dan transformator. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Gaya gerak listrik GGL induksi. Di sini akan dijelaskan dengan menggunakan hukum Faraday tentang GGL induksi. Perhatikan gambar. Michael Faraday melakukan eksperimen-eksperimen berkaitan dengan GGL induksi di Inggris pada tahun 1831. Hal yang sama juga dilakukan oleh Joseph Henry pada tahun yang sama di Amerika Serikat. Hasil percobaan dikenal dengan hukum Faraday yang menunjukkan bahwa GGL dapat diinduksikan dalam sebuah rangkaian oleh medan magnet yang berubah-ubah. GGL induksi dapat diartikan sebagai beda potensial atau tegangan yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Percobaan Faraday, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer. Galvanometer ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi arus listrik. Di sini ada magnet, ya. Percobaan Faraday ini adalah menggerakkan magnet masuk dan keluar kumparan. Ketika sebuah magnet batang digerakkan keluar masuk kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam rangkaian mengalir arus listrik. Arus listrik yang timbul dinamakan arus listrik induksi. Adapun beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus induksi disebut dengan GGL induksi. GGL induksi timbul jika fluks magnetik yang memotong kumparan berubah-ubah. Pernyataan ini dikemukakan oleh Michael Faraday yang dikenal dengan hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan fluks magnetik atau d flux per dt. Jadi perhatikan gambar. Ketika sebuah magnet digerakkan memasuki sebuah kumparan, maka garis-garis medan magnet yang keluar dari kutub utara akan menembus luas permukaan dari sebuah kumparan, sehingga pada kumparan terjadi perubahan fluks magnetik. Nah, perubahan fluks magnetik inilah yang menyebabkan timbulnya perbedaan potensial antara ujung-ujung kumparan yang disebut dengan GGL induksi. GGL induksi ini juga yang akan menimbulkan arus listrik induksi yang mengalir dalam kumparan. Begitu juga kalau magnetnya digerakkan keluar dari kumparan, maka pada kumparan akan timbul yang namanya arus induksi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari percobaan Faraday. Kita lanjut. Hukum Faraday. GGL induksi yang terjadi pada loop tertutup sebanding dengan negatif kecepatan perubahan fluks magnetik terhadap waktu yang melalui loop itu. Secara sistematis, hukum Faraday dituliskan E in sama dengan min d flux per dt. Dengan flux magnetik adalah flux sama dengan medan magnet dikali dengan luas permukaan kumparan dikali dengan cos theta.
Jumlah lilitan kumparan memengaruhi GGL induksi yang dihasilkan. Maka GGL induksi yang timbul pada kumparan yang memiliki N buah lilitan dirumuskan E-in sama dengan min N dflux per dt, atau bisa juga menggunakan E-in sama dengan min N delta flux per delta T. Apa sih yang membedakan dari kedua rumus ini? Diperhatikan, untuk rumus pertama, ini kalau fluxnya dalam fungsi waktu. Misal nanti diketahui flux sama dengan 4T kuadrat minus 3T plus 5. Maka flux tersebut nanti harus kita diferensialkan atau kita turunkan terhadap waktu. Untuk lebih jelasnya akan diberikan di contoh soal. Sementara untuk rumus yang kedua, ini kalau fluxnya sudah diketahui nilainya. Misal nanti fluxnya sama dengan 5 Weber, atau di soal diketahui perubahan flux dari flux 1 sampai flux 2 dengan interval waktu dari T1 sampai T2. Maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Jadi tergantung dari permasalahan yang ada di soal. Keterangan rumus, E-in sama dengan GGL induksi atau tegangan, satuannya dalam volt. D-flux sama dengan perubahan flux magnetik. Delta flux sama dengan perubahan flux magnetik. Ini kalau ada interval ya, flux 1 sampai flux 2. Maka tinggal kita kurangkan saja nanti flux 2 dikurang dengan flux 1. Delta T sama dengan perubahan waktu, dan N adalah jumlah lilitan. GGL induksi dipengaruhi oleh perubahan laju flux magnetik, oleh karena itu, GGL induksi juga memiliki turunan rumus. Jadi rumus yang awal tadi kita turunkan lagi sehingga ketemulah 3 rumus berikut. Yang pertama adalah E-in sama dengan min N dikali B dikali cos theta dikali perubahan luas dibagi selisih waktu. Jika ada perubahan luas kumparan ya. Jadi rumus ini digunakan kalau diketahui di soal ada perubahan luas. Sementara untuk rumus yang kedua, E-in sama dengan min N dikali A dikali cos theta dikali delta B per delta T. Rumus kedua digunakan jika ada perubahan induksi magnetik atau perubahan medan magnet. Artinya ada B1, ada B2, tergantung dari pertanyaan yang ada di soal. Dan rumus yang ketiga, E-in sama dengan min N dikali B dikali A dikali cos theta 2 min cos theta 1 dibagi dengan delta T. Rumus ketiga digunakan jika ada perubahan sudut kumparan terhadap medan magnet. Jadi di sini sudutnya yang berubah. Kita next. Hukum Lenz. Hukum Lenz merupakan sebuah metode alternatif untuk menentukan arah arus induksi atau GGL induksi. Arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi Bin yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Hukum Lenz berbunyi, GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Nah, kalau kita memperhatikan rumus hukum Faraday tadi, bahwa GGL induksi sama dengan negatif N delta flux per delta T. Nah, tanda negatif pada hukum Faraday itu dapat dijelaskan dengan hukum Lenz. Kenapa pada hukum Faraday ada tanda negatif dalam rumusnya? Itu karena GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Ya, jadi di sini medan magnetnya selalu berlawanan. Bagaimana maksudnya? Perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar A. Ada sebuah magnet
yang digerakkan masuk menuju sebuah kumparan. Yang namanya magnet pasti punya medan magnet. Karena magnetnya digerakkan menuju kumparan atau masuk kumparan, maka arah medan magnetnya juga masuk. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka kumparan pun akan memberikan medan magnet induksi kepada magnet yang dimasukkan, yang arahnya melawan arah medan magnet yang masuk, ya, sehingga di sini arahnya keluar. Nah, ini kita sebut dengan B in, ya, atau medan magnet induksi. Sama halnya ketika magnet dikeluarkan, maka arah medan magnetnya pasti keluar. Sementara arah medan magnet induksi di kumparan masuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia selalu melawan. Karena itulah di rumus hukum Faraday ada tanda negatif. Nah, sekarang kita akan mencoba melukiskan arah arus induksi di dalam kumparan. Kira-kira seperti apa? Perhatikan slide berikut. Nah, di sini saya mencoba memberikan sedikit penjelasan sederhana tentang bagaimana cara menentukan arah arus pada kumparan. Dilihat gambar sebelah kiri, di sini magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, ya. Artinya kalau kita gambarkan dia punya arah medan magnetnya masuk begitu. Nah, tadi kalau medan magnetnya masuk, maka medan magnet induksi dari kumparan arahnya pasti keluar, ya. Kita gambarkan ke sana. Ini B induksi. Ya. Nah, sekarang perhatikan tangan saya. Di situ saya melipat 4 jari sementara jempol tidak, ya. Nah, di sini arah jempol bisa kita maknakan sebagai arah medan induksi, ya. Sama seperti ini. Sementara arah 4 jari adalah arah arus dalam kumparan, ya. Berarti di sini arusnya turun ke bawah. Nah, sehingga pada kumparan bisa kita gambarkan arus induksinya turun, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Tanda panahnya. Nah, maka arusnya mengalirnya seperti ini. Nah, ini seharusnya jarum galvanometernya menyimpang ke kiri. Nah, kurang lebih seperti ini arah arus induksi pada kumparan. Begitu juga ketika magnetnya kita keluarkan dari kumparan, ya, digerakkan menjauhi kumparan. Nah, di sini arah medan magnetnya menjauhi. Sementara arah medan magnet induksi pada kumparan masuk. Nah, dilihat jempol saya berarti arah induksinya ke kiri. Kemudian yang 4 jarinya naik, ya, berarti ini ke atas arusnya. Maka bisa kita gambarkan ini arusnya naik. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Ini cara menentukan arah arus induksi pada kumparan. Kira-kira penjelasan sederhananya seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita next ke slide berikutnya. GGL induksi pada loop kawat. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah loop yang diletakkan di dalam suatu medan magnet. Perhatikan gambar medan magnetnya silang. Artinya medan magnetnya masuk bidang kertas. Di sini diletakkan suatu penghantar PQ yang panjangnya L. Kemudian penghantar ini kita gerakkan
di dalam medan magnet tersebut. Apabila batang peki dengan panjang L digerakkan dalam medan magnet B, elektron-elektronnya akan mengalami gaya Lorentz dari P dan Q. Peristiwa ini mengakibatkan antara P dan Q timbul beda potensial. Beda potensial tersebut dapat dihitung dengan rumus. E-in sama dengan min B dikali L dikali V ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan hukum Faraday seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti di dalam perhitungan, baik rumus hukum Faraday ataupun rumus GGL induksi pada loop kawat, tanda minus tidak perlu diikutkan dalam perhitungan ya. Keterangan rumus, E-in sama dengan GGL induksi atau tegangan satuannya dalam volt, B adalah medan magnetik, L adalah panjang penghantar dalam meter, V adalah kecepatan penghantar digerakkan dalam meter per sekon. Kurang lebih materi yang kita pelajari hari ini adalah seperti ini, kemudian kita coba masuk ke contoh soal. Sebuah penghantar berupa kumparan dengan jumlah lilitan 300 digerakkan menjauhi medan magnet. Jadi di sini diketahui jumlah lilitannya sebesar 300. Karena digerakkan menjauhi medan magnet, maka pada kumparan tersebut pastilah terjadi yang namanya perubahan fluks magnetik. Di soal diketahui fluks magnetiknya berkurang sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 Weber. 2 kali 10 pangkat minus 3 Weber. Selama 0,5 sekon ya. Jadi di sini perubahan waktunya sama dengan 0,5 sekon. Hitunglah GGL induksi antara ujung-ujung penghantar tersebut ya. E-in yang ditanya. Kita langsung jawab. E-in sama dengan N delta flux per delta T. Tanda minus tidak perlu kita ikutkan ya. N-nya sama dengan 300. Kemudian fluxnya 2 kali 10 minus 3 dibagi dengan 0,5. Maka ini sama dengan 300 4 kali 10 minus 3. Ya, jadi kalau 2 dibagi dengan 0,5 itu hasilnya adalah 4. Sekarang kita kalikan saja. 300 kali 4 itu 1200 kali 10 minus 3 volt. Nah, ini tinggal kita bagi saja. Kalau 10 pangkat minus 3 artinya dibagi 1000. Maka 1200 dibagi 1000 hasilnya adalah 1,2 volt. Ya, jadi inilah besar GGL induksi yang terjadi antara ujung-ujung penghantar seperti contoh ya. Sekarang kita coba ke soal berikutnya. Sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 ya. Jadi di sini N sama dengan 1000. Mengalami perubahan fluks magnetik dari 3 kali 10 pangkat minus 5 menjadi 5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi fluksnya berubah dari fluks pertama itu 3 kali 10 pangkat minus 5 Weber berubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 5 Weber dalam selang waktu 10 sekon. Pertanyaannya adalah tentukan GGL induksi yang timbul ya. Jadi di sini GGL induksi. Nah, langsung saja kita jawab. Karena terjadi perubahan fluks ya, maka di sini rumusnya GGL induksi sama dengan N delta flux per delta T ya. Kita turunkan dulu rumusnya sedikit sama dengan N karena dia delta flux berarti selisih ya. Maka di sini flux 2 dikurang flux 1 dibagi dengan delta T ya. Nah, ini sama dengan kita masukkan langsung angkanya 1000 dalam kurung 5 kali 10 pangkat minus 5 dikurang 3 kali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 10 ya. Nah, 1000 dibagi 10 itu 100 ya. Kita coret nolnya. Kemudian ini sama dengan 100, 5 dikurang 3, 2 kali 10 pangkat minus 5.
100 kali 2, 200 kali 10 pangkat minus 5. Kita ambil saja 0,2, maka pangkat akan berkurang 2 ya. Maka hasilnya 2 kali 10 minus 3 volt. Kumparan dengan 100 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dengan persamaan fluks sama dengan 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5. Nah, sekarang fluksnya dalam fungsi waktu ya. Diketahui N sama dengan 100, kemudian fluks sama dengan 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5. Kemudian waktu sama dengan 2 sekon. Pertanyaan adalah GGL induksi ya. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang diferensial ya. Sehingga GGL induksi sama dengan N D flux per dt. Nah, diferensial itu artinya menurunkan flux yang dalam bentuk fungsi T terhadap T ya. N D kita tulis dulu 0,02 T pangkat 3 plus 0,4 T pangkat 2 plus 5 dibagi dt. Kalian di matematika pasti sudah pernah belajar turunan ya. Diferensial itu artinya turunan ya. Nah, kita turunkan saja. Maka ini N dalam kurung 3 dikali 0,02 itu 0,06. T 3 itu dikurangkan dengan 1 jadinya 2 ya. Plus 2 dikali 0,4 0,8. Nah, ini pangkatnya 2 dikurang 1 1 ya. Maka dalam T saja karena T pangkat 1 ya T juga. Plus 0 ya, karena kalau angka kita turunkan terhadap waktu, hasilnya adalah 0. Nah, maka sekarang kita masukkan saja waktunya sama dengan 2 ya. T sama dengan 2, sehingga GGL induksi sama dengan lilitannya 100, 0,06 dikali 2 kuadrat ditambah 0,8 kali 2 ya, sama dengan 100 0,06 dikali 4 ditambah 0,8 dikali 2 1,6 sama dengan 100 0,24 tambah 1,6 maka sama dengan 100 dikali 1,84 sama dengan 184 volt ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa menurunkan ya, menurunkan terhadap waktu. Saya yakin di matematika sudah pernah belajar, cuma saya akan mengingatkan sedikit. Misal 5T pangkat 2 ya. Mau kita turunkan terhadap waktu, maka hasilnya adalah 2 ini kita kalikan dengan angka yang di depan. Maka 2 kali 5 10 T, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1, berarti 2 kurang 1, 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 10 T. Atau kalau misalnya kalian punya angka lagi 12 T pangkat 4, begitu. Nah, ini mau kita turunkan terhadap waktu. Maka hasilnya adalah 4 dikali dengan 12 itu 48 T. Nah, 4-nya dikurang dengan 1. Intinya pangkatnya dikurang dengan 1 ya. Berarti 4 kurang 1, 3. Nah, maka hasilnya adalah 48T pangkat 3. Kurang lebih seperti ini. Turunan ya, atau diferensial. Ya, dipelajari lagi. Saya yakin kalian pasti bisa. Kita next. Nah, sekarang tipe soal perbandingan ya. Sepotong kawat menembus medan magnet homogen secara tegak lurus dengan laju perubahan flux 3 Weber per detik. Jika laju perubahan flux diperbesar menjadi 6 Weber per detik, maka perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah laju perubahan flux adalah. Nah, di sini pertanyaannya adalah
perbandingan GGL induksi sebelum dan sesudah laju perubahan flux ya. Kita bandingkan saja berarti GGL induksi pertama dibanding dengan GGL induksi setelah dia berubah. Nah, ini nanti berapa hasilnya ya. Sebelum itu kita lihat dulu yang diketahui apa. Diketahui adalah laju perubahan flux ya, sudah dalam Weber per detik. Artinya di sini sudah dalam flux per delta T yang diketahui ya. Untuk yang pertama, itu nilainya 3 Weber per detik ya. Nah, flux itu kan Weber, waktu itu kan detik. Jadi sudah ada angkanya itu 3 Weber per detik. Kemudian yang kedua, delta flux per delta T perubahannya adalah sebesar 6 Weber per detik. Nah, sekarang kita bandingkan saja karena kawatnya tidak berubah, artinya tidak ada lilitan ya di situ karena dia cuma sepotong kawat saja. Maka hasilnya adalah GGL in 1 dibanding dengan GGL in 2 sama dengan, kita langsung bandingkan saja, delta flux per delta T untuk yang pertama banding dengan delta flux per delta T untuk yang kedua. Karena rumusnya tadi kan N delta flux per delta T ya. Maka harus diurutkan 1:2 begitu. Nah, kita masukkan saja angkanya 3/6, sederhanakan 1:2 ya. Kalau kita tulis GGL in 1 banding GGL in 2 sama dengan 1:2 ya. Kurang lebih jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang induksi pada loop kawat penghantar. Kita lihat di sini, kawat piki panjangnya 20 cm ya. Jadi di sini diketahui L-nya sama dengan 20 cm. Itu sama dengan 0,2 meter. Kecepatannya 6 meter per sekon. Induksi magnetnya 0,5. Ya, B-nya 0,5 Tesla atau Weber per meter kuadrat, sama saja. Pertanyaannya adalah yang A, GGL induksinya berapa? Kemudian setelah dapat GGL induksi, arus yang lewat pada hambatan R itu berapa? Kemudian arah arusnya kemana? Apakah dari P ke Q atau dari Q ke P, begitu ya. Nah, ini nanti kita coba telaah. Akan saya jelaskan bagaimana caranya. Kita hitung dulu yang A ya. Yang A, GGL in sama dengan B dikali L dikali V ya. Karena rumusnya BLV. Kita masukkan angkanya. 0,5. Kemudian L-nya 0,2 dikali 6 ya. Nah, ini sama dengan 0,1 dikali dengan 6, maka hasilnya adalah 0,6 volt. Sudah ketemu yang A, yang B, di situ diketahui R-nya 2 ohm. Ditanya arus, maka kita tinggal menggunakan rumus hukum ohm ya. Gunakan rumus hukum ohm. V sama dengan I dikali R. Nah, V-nya adalah GGL induksi. Berarti I sama dengan V dibagi R atau sama dengan GGL induksi dibagi dengan R. Ya, tadi dapatnya 0,6 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0,3 ampere. Sudah ketemu nilai arusnya. Sekarang menentukan arah arusnya ya pada penghantar. Apakah dari P ke Q atau dari Q ke P ya. Kita lihat penghantarnya ditarik ke kanan ya. Maka pada penghantar itu akan ada gaya Lorentz yang melawan arah gerak. Kalau geraknya ke kanan, maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Kalau geraknya ke kiri, maka gaya Lorentz-nya ke kanan ya. Maka ini kita gambarkan arah gaya Lorentz berarti arahnya ke kiri. Ya, ini gaya Lorentz. Nah, kalau sudah tahu arah gaya Lorentz-nya, maka tinggal gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus ya.
Nah, seperti yang saya ajarkan kemarin ketika materi gaya Lorentz, bagaimana cara menentukannya. Jadi caranya tangan kalian dibuka ya, telapak tangan kalian dibuka saja, 4 jari dari jari telunjuk sampai kelingking dirapatkan, sementara yang jempol dijauhkan ya. Jadi membentuk sudut siku-siku antara jari telunjuk dengan jempol. Nah, telapak tangan yang terbuka itu adalah arah gaya Lorentz ya. Jadi diarahkan saja. Sementara 4 jari adalah arah medannya masuk. Berarti 4 jari kalian itu arahkan menuju bidang karena medan magnetnya masuk. Nah, telapak tangan kalian karena itu gaya Lorentz-nya ke kiri, maka diarahkan ke kiri. Ya, sudah ya. Nah, sekarang dilihat jempol kalian mengarah kemana? Ke P atau ke Q? Iya, ke P. Nah, maka di sini kita dapat yang C arusnya mengalir dari Q ke P ya. Kurang lebih seperti itu tadi ya. Jadi diingat ya. Nah, 4 jari itu adalah arah medan magnet. Yang B, telapak tangan arah gaya Lorentz, sementara ibu jari adalah arah arus listrik. Ya, I ya. Kita next. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Di sini saya punya 4 tugas untuk kalian. Untuk tugas pertama itu langsung menggunakan rumus GGL induksi sama dengan min N delta flux per delta T. Sementara untuk rumus yang kedua itu menggunakan rumus perubahan medan ya. Jadi di sini ada B1, ada B2. Jadi kalian tinggal menggunakan rumus yang ada perubahan medannya ya. Dilihat saja rumus-rumus sebelumnya. Untuk yang nomor 3 itu perbandingan ya. Jadi nanti GGL induksi 1 dibanding GGL induksi 2. Nah, tinggal masukkan rumusnya. Untuk GGL induksi 1 min N delta flux per delta T. GGL induksi 2 pun sama min N delta flux per delta T. Nah, untuk yang nomor 4 kalian diminta menghitung besar GGL induksinya berapa, kemudian arus yang melewati hambatannya berapa. Silahkan belajar, mudah-mudahan kalian paham berdasarkan video pembelajaran sederhana yang saya buatkan untuk kalian. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.